Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Kali ini gue mau ngebahas sebuah komik yang mungkin bisa gue bilang tipikal kayak gini cukup sulit ditemuin untuk komik Indonesia. Atau mungkin gue aja yang katro, nggak tahu kalau banyak komik kayak gini. Ya, pokoknya sekarang gue mau ngebahas sebuah komik dengan genre thriller yang berjudul When You Hear It Howls, karya Suchit dan Yugo. Saat ini, komik When You Hear It Howls bisa dibaca di aplikasi Paras Komik dan pertama kali terbit di sana itu di bulan November 2021. Oh iya, kalau mungkin masih asing, Paras Komik ini platform baca komik mirip kayak Webtoon, Manga Plus, INKR, dan kawan-kawannya lah. Setahu gue sih, aplikasi ini tuh turunan dari perusahaan yang fokus bisnisnya di NFT. Tapi buat kita-kita yang urusannya nikmatin komik mah, tahu ini sebagai platform baca komik aja udah cukup lah ya. Nah, komik When You Hear It Howls ini sebelum terbit di Paras, sebenarnya pernah terbit juga di platform lain, yaitu di Webtoon Canvas di tahun 2016 dan Chiayo di tahun 2018 dengan nama Wendigo. Iya, jadi kalau lu dulu pernah dengar komik yang judulnya Wendigo di platform-platform tadi, yang mau gue bahas ini komik yang sama. Dan pas pindah platform, komik ini sempat di-remaster dari versi yang lamanya. Oke, premis dari komik ini sendiri adalah sebuah acara reuni yang berubah menjadi malapetaka. Tokoh utama dari komik ini adalah seorang mahasiswa bernama Kevin yang diceritakan dia mengikuti acara reuni bersama teman-teman SMA-nya ke Kanada. Komik ini bergenre horor, lebih spesifiknya lagi horror thriller dan punya rating 17+. Gue sendiri belum sempat baca komik ini di dua platform lainnya, makanya untuk bagian remaster dan remake, gue cuma bisa bilang katanya. Soalnya belum pernah lihat juga. Kalau kapan dan kenapa gue bisa nemu komik ini, sebenarnya gue taunya belum lama. Dan karena emang nyari aja sih. Ya lagi exploring aja. Terus pas lagi nyari-nyari, nemu nih komik yang genrenya thriller. Gue kan suka horor ya, terus ngelihat gambarnya pun ada bagian uniknya. Jadi gue coba baca aja. Ini sekalian aja gue masuk ke pembahasan ceritanya ya. Tadi gue sempat bilang ini komik Indonesia yang menurut gue cukup sulit ditemui. Soalnya ini komik thriller yang seriesnya cukup panjang. Iya, gue sempat juga baca beberapa komik Indonesia yang bergenre thriller, tapi biasanya yang gue temuin itu one shot atau cuma beberapa chapter aja. Dan komik ini selain horror thriller, mungkin kalau ada subgenre lagi, gue rasa dia bakalan punya subgenre survival deh. Ya, kira-kira kebayang lah ya arah ceritanya kayak gimana. Horror, thriller, survival, dan punya judul kayak gitu. Untuk ceritanya sendiri, gue rasa komik ini lebih menitik beratkan di plotnya ya. Soalnya kalau ditarik secara general, premisnya ini bisa kejadian sama siapa aja. Nggak harus karakter utama yang kayak Kevin, dan bahkan nggak harus reuni SMA juga bisa-bisa aja. Cuma emang dalam cerita ini banyak unsur penting lain yang terkait. Salah satunya adalah tempat. Setting tempatnya sendiri, komik ini ngambil cerita di Kanada. Iya, walaupun ini komik Indonesia, tapi setting tempatnya Kanada. Kalau ada yang nyinyir bilang, komik Indonesia kok setting tempatnya nggak di Indonesia? Woi, komik Indonesia atau bukan tuh nggak dilihat dari tempat ceritanya. Emang dipikirnya komik Greenblood atau Trigun yang pakai setting Amerika itu bukan komik Jepang apa? Terus komik-komik isekai itu mau dikategoriin komik mana? Gue selepet juga tuh orang. Soalnya masalah setting tempat ini menurut gue lebih ke tujuan sih. Harus ada tujuan kenapa tempat yang dipakai itu suatu negara tertentu atau bahkan dunia fantasi sekalipun. Untuk komik When You Hear It Howls menurut gue justru aneh kalau setting tempatnya Indonesia. Harus di Kanada atau setidaknya di daerah Amerika bagian utara situ lah. Dan untuk setting waktunya sendiri, di komik ini sempat dimention sekitar tahun 2010-an gitu lah. Terus untuk karakternya sendiri, ada cukup banyak ya karakter di komik ini. Ya soalnya ini komik kan nyeritain tentang reuni SMA ya. Jadi emang banyak banget karakter yang keluar di satu waktu gitu. Cuma komik ini tuh ngakalin perkenalan karakternya pakai ini, karakter profil gitu. Jadi di akhir chapter tuh dia naruh karakter namanya siapa, umur berapa, golongan darah, latar belakang, dan info-info lainnya. Mungkin beberapa orang ada yang ngerasa curang kali ya, karakternya nggak dikenalin lewat cerita, malah lebih kayak karakter sheet gitu. Tapi ya menurut gue selama itu works dan bisa ngakalin intro karakter yang tidak sedikit ini tanpa perlu banyak buang halaman, why not?
Cuma ya itu, problem di komik yang karakternya banyak banget itu, pembagian porsi karakter development dan explanation-nya terbatas. Ya ada beberapa karakter yang udah dapat development, tapi gua rasa belum full sih, masih setengah gitu. Oh iya, tadi kan gue sempat mention soal gambar yang menurut gue unik. Ya, gambarnya memang bagus dan mendukung ceritanya, tapi gue tuh tertarik sama pemilihan palet dan tone warna yang dipakai. Jadi di komik ini tuh pakai tone warna yang cenderung gelap, condong kehijauan gitu, tapi untuk warna merahnya, apapun, mau baju, sepatu, poster, pokoknya yang ada merahnya, saturasi warnanya tuh beda. Yang bikin warna merahnya tuh mencolok banget. Ya, komik ini kan genrenya thriller gitu ya. Jadi kesan gue pas baca komik ini tuh, walaupun masih di chapter awal, setup, udah kebayang gitu. Gimana jadinya scene komik ini kalau masuk ke babak klimaks. Saking mencolok dan tersebarnya warna merah di panel-panel komik ini. Dan, pengen gue ngebahas gimana pas klimaksnya, tapi ntar aja lah ya di bagian belakang. Jadi, menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka, tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Sejujurnya, gue pengen ngerekomendasiin komik ini buat semua kalangan, cuma ada beberapa hal yang jadi kendala. Salah satunya rating dan cukup kentalnya unsur gore di komik ini. Mungkin lu ngerasa gue gak konsisten gitu ya. Di beberapa episode kemarin bilang kalau gue gak suka gore, tapi tiba-tiba di episode ini bilang suka sama komik yang banyak unsur gore-nya kayak gini. Gini, gue bukannya gak suka, iya sih, gue memang gak suka sama gore-nya, terutama kalau berlebihan. Tapi intinya gini, gore itu bisa gue terima asalkan konteksnya tepat dan diperlukan. Komik ini kan genrenya thriller, dan karakternya posisinya survival dalam cerita. Wajar dong kalau ada 1-2 scene yang ngebuat karakter-karakternya ketakutan dengan adegan yang cukup traumatis. Dan menurut gue pun gak berlebihan kok, gak setiap chapter ceracrot-ceracrot, lebih ke krauk sih. Oke. Yang paling gue suka dari komik ini tuh ide penggabungan folklore-nya ke dalam cerita. Folklore yang dipakai cukup terkenal, dan folklore-nya itu dihadapkan ke para karakter remaja dari Indonesia yang lagi jalan-jalan dalam rangka reunian. Dari tadi gue nahan-nahan gak ngomongin folklore-nya, takut spoiler, tapi lu tau lah ya, udah gue singgung juga tadi soalnya. Oke, untuk info para komikusnya, Sucit sedang mengerjakan proyek baru yang belum bisa di-announce, dan Yugo juga sedang mempersiapkan komik pribadinya. Link-link terkait komikusnya bakalan gua taruh di deskripsi kayak biasa, dan setelah ini pun akan ada pembahasan lanjutan dengan banyak spoiler alert, yang bahkan lebih alert dari chapter yang udah keluar. Jadi kalau lu masih belum baca komiknya, bisa stop dulu di sini. Tapi kalau lu udah baca dan nggak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah! Wendigo. Dari tadi gue pengen nyebut itu tuh. Walaupun udah gue sebut juga sih sebagai judul lama, tapi kata komikusnya salah satu alasan judulnya pun diubah, katanya biar versi Inggrisnya nggak terlalu obvious. Soalnya kan legenda Wendigo lebih common di luar gitu. Oke, mungkin gue mulai dari karakter dulu kali ya. Mungkin lu nyadar, biasanya di sesi karakter gue nyebut apakah karakter di komik ini cukup manusiawi atau enggak gitu. Nah, tadi tuh gue nggak nyebut karena ada di satu sisi yang memang cukup manusiawi, tapi di sisi lain ada yang terasa janggal gitu. Yang menurut gue bagus itu ada di satu scene waktu Samantha, cewek rambut merah itu bersikap sok cool dengan ngasih argumen memilih banyak nyawa dibandingkan satu atau semacamnya lah. Itu kan biasanya di komik-komik lain tuh kalau ada karakter yang sedang memperkenalkan sisi dinginnya tuh dibiarin gitu. Ya biar pembaca tahu aja, oh ini sifat karakternya dingin, gak pedulian atau semacamnya lah. Tapi di komik ini tuh enggak. Pas si Samantha lagi memperkenalkan sifat sok coolnya, dia ditampar anjir. Mampus. Ya, gua rasa itu cukup manusiawi. Kalau ada orang yang ngomong dengan sombong dan nyebelin, ya biasanya kita tinggal aja atau kita semprot sekalian gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, ada bagian yang gua rasa rada aneh. Pas si Kevin pemeran utamanya tuh diculik Wendigo dan jarinya digigit sampai putus, dia kayaknya tangguh banget gitu.
Iya, gue tahu dalam keadaan hidup mati, 1-2 jari mah nggak ada apa-apanya. Tapi kan setelah itu mereka menjauh dari sarang Wendigo. Nggak ada gitu dia ngerasa kesakitan atau ngeringis sedikit aja. Itu anak kuliah cupu loh. Kehilangan jari dan hilangnya digigit sampai putus gitu. Khawatir infeksi atau apa gitu kan rasanya lebih manusiawi deh. Dibanding khawatirin Samantha yang nggak punya teman. Terus soal scene-scene klimaks yang sempat gue skip tadi, kenapa gue bisa nerima gore di komik ini? Ya karena sesuai konteks. Walaupun ada isi perut yang dikoyak, ada otak yang keluar dari kepala yang pecah, darah di mana-mana, tapi kan memang yang dilawan sama karakter-karakter ini tuh makhluk buas yang doyan makan manusia. Dan scene-scene ini tuh justru ngebuat komik ini thrillingnya makin kerasa gitu. Gimana bahaya dan menyeramkannya para Wendigo yang mereka hadapin gitu. Dan terakhir, gue mau ada spoil dikit tentang kondisi komik ini sekarang. Jadi saat ini di akhir Mei 2023, komik When You Hear It Howls udah sampai di chapter 36, dan by story itu udah nyelesain season 2. Nah, mungkin lu juga nyadar pas tadi gue kasih tahu kabar komikusnya, gue nggak bilang mereka sedang mempersiapkan season berikutnya untuk komik ini. Karena memang dari kedua komikusnya pun belum ada rencana ngelanjutin komik ini lagi. Ya, gue sebagai yang ngebaca ngerasa sayang aja sih kalau memang harus diselesaikan di season 2 ini aja. Soalnya jarang gue bisa nemuin komik Indonesia yang kayak gini gitu. Tapi ya, mau gimana lagi. Gue berharap yang terbaik aja deh buat karya-karya selanjutnya dari para komikus. Cuma kalau ada pihak-pihak yang bisa ngebantu komik ini bisa lanjut lagi sih bagus banget. Ya, misal dari platformnya mungkin dari Paras. Bisa kali ngedukung dan nge-encourage dua komikus ini biar bisa ngelanjutin When You Hear It Howls lagi. Bisa lah Paras. Ntar gue beli mantra-mantra lu yang banyak deh.